Di bahagian berikut ini kita belajar mengenal elemen dasar Word 2007. Di dalam Microsoft Office Word 2007 ini terdapat 9 elemen penting yang paling sering digunakan. Sebenarnya banyak, tapi yang paling penting dan sering dipakai adalah 9 macam ini. Saya buka kembali Microsoft Office Word-nya. Bahagian nomor 1 di buku ini adalah Office Button. Ini saya arahkan panah mouse saya. Nah, terlihat bacaan Office Button. Apabila ingin mengetahui isinya dengan cara klik kiri. Nah, disinilah tampilan Office Button, ada New, ada Open, ada Save As, ada Print, dan seterusnya. Kalau untuk menghilangkan, Anda bisa klik di bagian ke atas, atau Anda di mana mengklik awal, di situ juga mengklik menghilangkannya. Itu yang namanya Office Button. Nomor 2 adalah tab menu. Tab menu ini adalah bagian atas dari tombol-tombol yang ada di bawah. Ada tab menu Home, ada tab menu Insert, Back Layout, References, Mailing, Review, View, dan sebagainya. Nanti ketika pelajaran berikutnya akan bertambah. Di sini ada Layout, ada Tabel, ada Format, dan sebagainya. Jadi apabila dikatakan tab menu, itu pasti barisan bagian atas sini. Makanya di buku itu saya telah beri kurung hitam dari Home sampai dengan bagian ujung. Jadi yang namanya tab menu jangan mencari di bagian dalam. Jadi apabila dikatakan klik menu, pasti yang perlu diperhatikan adalah atas. Klik tab menu Home, klik tab menu Back Layout, atau klik tab menu Insert, maka itu pasti bagian atas. Inilah bagian nomor 2 poin pentingnya. Ini tab menu. Poin berikutnya adalah nomor 3. Ini disebut dengan grup menu bar. Masing-masing tab menu ini memiliki grup yang berbeda-beda. Perhatikan mouse yang saya telah arahkan ke bagian Home. Saya turunkan mouse, ini ada clipboard, ini adalah grup. Satu tempat, ini satu lokasi. Kemudian ada font, ini satu lokasi atau satu kamar. Dan ini adalah grup paragraf, grup stylist, dan ada grup editing. Sekarang saya arahkan panah mouse-nya ke bagian tab menu Insert. Maka grupnya pun berubah sesuai dengan tempatnya. Di bagian tab menu Insert ini terbagi dari page, table, illustration, link, header, footer, teks, dan simbol. Begitu juga dengan menu-menu yang lain. Di bagian Back Layout, di bagian References, di bagian Mailing, View, Review, View, dan seterusnya. Jadi apabila dikatakan tab menu tadi di atas, apabila dikatakan grup, itu pasti di bagian barisan ini. Itu bagian nomor 3. Apabila penjelasan di dalam video ini terlalu cepat, Anda bisa tanyakan langsung kepada saya, atau dengan cara yang telah saya sebutkan tadi, klik di bagian detik keberapa video ini ingin Anda ulangi. Di bahagian nomor 2 tadi itu adalah tab menu. Di bagian dalamnya tadi terbagi beberapa grup menu. Istilah sebuah rumah, tab menu bagian atas ini adalah sebuah rumah, dan di bagian grup ini adalah kamar-kamarnya. Sebagaimana kita di rumah juga ada sebuah rumah, ada kamar orang tua, ada kamar kita, ada kamar adik, ada bagian dapur, dan sebagainya. Karena masing-masing tab menu ini memiliki fungsi
sesuai keperluannya. Begitu juga kita di rumah, orang tua bekerja, kita sekolah, dan ibu mengurus di rumah. Itu sesuai fungsinya. Itu kiasan saja. Kemudian adalah nomor 4. Nomor 4 di situ tombol perintah. Tombol perintah itu saya contohkan ini tab menu home. Di bagian home ini ada cut, ada copy, ada paste, ada pointer, ada B, ada I, ada U. Sampai dengan ujung ini adalah bagian select. Keseluruhan dari tab menu home ini yang namanya tombol perintah. Jangan tertumpu pada panah nomor 4. Tapi setelah panah nomor 4 itu kan ada kurung besar. Jadi isi keseluruhan tab menu home adalah tombol perintah. Saya klik lagi di insert, isi seluruh tab menu insert dari cover page sampai dengan simbol. Ini yang namanya tombol perintah juga. Di dalam pack layout isinya adalah tombol perintah. Di dalam references dan seterusnya sampai mailing, isinya ini seluruhnya adalah tombol perintah. Akan tetapi tab menu atau tombol perintah ini ketika kita klik di tab menu view, maka Anda tidak perlu mengembalikan ke home. Ketika Anda ke insert, tidak perlu Anda kembalikan ke home. Karena di mana kita perlukan tab menu ini di bagian situ yang kita klik. Saya perlukan pack layout. Saya klik pack layout, maka tidak perlu dikembalikan ke home. Nanti kita apabila sudah perlu ke home, langsung saja Anda klik di home. Baiklah, kemudian lagi adalah tombol atau elemen Dasarwood bagian nomor 5. Di bagian nomor 5 ini terbagi 3 bahagian. Perhatikan panah mouse pada video. Ini ada restore down atau disebut juga dengan maximesh, dan di bagian sampingnya lagi ada minimesh. Kalau tanda X untuk menutup, kalau restore down saya klik kiri, maka tampilan lembar kerja woodnya akan mengecil. Memperbesarnya pun di situ kembali. Saya perkecil lagi, klik, dan kita arahkan di bagian pojok bawah atau di bagian samping, terserah Anda. Saya coba di pojok bawah saja, klik kiri rendam, arahkan dulu panahnya. Perhatikan panahnya berubah menjadi panah bolak-balik. Klik kiri rendam, saya naikkan ke atas, maka lembar kerjanya akan mengecil dan membesar, tergantung Anda menggeser atau mendorong ke atas ke bawah. Kalau saya arahkan, ini saya lepas, saya arahkan di bagian tulisan dokumen, klik kiri rendam, ini fungsinya bisa dipindah-pindah. Ini biasanya saya gunakan untuk pengetikan dengan cara sambil nonton video di sampingnya. Ini saya perkecil, saya bagi 2. Saya coba setel video. Saya perkecil. Saya perkecil. Saya tutup dulu bagian yang lain. Nah, saya posisikan juga. Nah, ini biasanya sambil ngetik, bisa sambil nonton video di sampingnya. Tapi ini kalau kita memang bisa fokus. Tapi kalau tidak bisa fokus, lebih baik Anda ingin nonton video atau Anda ingin mengetik. Ini sekedar contoh saja. Saya tutup kembali. Dan tadi kita memperkecilnya di bagian ini, maka memperbesarnya pun di bagian ini. Saya klik, akan membesar kembali, akan normal. Ini adalah tombol standar bagian kedua yang dikatakan tadi restore down atau maximesh. Ketika kita klikkan restore down, kalau kita diarahkan lagi, maximesh berubah tulisannya.
Itulah dikatakan maximize atau restore dot. Kemudian kalau bagian minimize ini fungsinya adalah untuk menutup ketikan sementara. Ketika Anda asik mengetik ketikan, lalu Anda ingin entah menyetel musik, maka jangan dipilih X. Anda cukup minimize. Ini menutup sementara. Saya coba klik minimize. Nah, kemudian nanti Anda buka di bagian mana video akan Anda play. Setelah di play musiknya, maka saya kembalikan lagi di bagian bawah. Saya klik kiri, maka akan terbukalah lembar kerja yang ditutup sementara tadi. Nah, itulah tadi telah kita pelajari elemen bagian nomor 1 office button, nomor 2 tab menu atau menu bar, nomor 3 itu grup menu bar, nomor 4 itu adalah tombol perintah, dan nomor 5 ini tombol standar. Kalau ada yang Anda ingin tanyakan, stop video ini, tanyakan kepada saya. Di bagian elemen dasar Word 2007 nomor 6 itu disebut dengan kursor. Kursor itu ini bagian yang berkedip-kedip. Ini adalah tinta di dalam pengetikan, atau baik di dalam komputer, baik di HP, tiap hari Anda ketik SMS, itu namanya juga kursor. Jadi ini penting sekali diletakkan di mana. Jangan salah letakkan, maka sambungan ketikan Anda akan tersambung pada tempat yang salah. Nah, itu adalah kursor. Di bagian nomor 7 adalah baris penggulung vertikal. Saya arahkan panah mouse. Nah, ini baris penggulung vertikal, baik Anda letakkan di bawah, di tengah, di atas. Ketika diarahkan, klik kiri rendam, maka kertas akan bergerak. Nah, sama fungsinya ini dengan roll tengah. Kita arahkan ke kertas, saya putar roll mouse-nya juga akan bergerak. Keduanya ini memiliki fungsi masing-masing. Kalau Anda katakan lebih enak menggunakan roll mouse, ini pun nanti akan lebih enak ketika Anda memiliki ketikan yang lebih dari 10 atau lebih dari 1 lembar. Kalau Anda menggunakan roll tengah, apabila sampai dengan 20 lembaran mungkin Anda lebih malas. Makanya lah digunakan atau dipelajari baris penggulung vertikal ini. Saya contohkan lembar kerjanya, saya perbanyak, maka akan mengecil bagian baris penggulung vertikal ini. Makin banyak ketikan, makin mengecil. Nah, di sini ketikan ada berjumlah 17 lembar ketikan. Jadi kalau kita menggunakan roll mouse, kita putar, mungkin langsung ke halaman 17 agak lamban. Jadi kalau menggunakan baris penggulung vertikal, kita tarik ke bawah. Nah, maka akan lebih cepat. Jadi tergantung Anda mau lebih mudah baris penggulung vertikal yang di samping atau menggunakan roll mouse di bagian tengahnya. Itulah bagian nomor 7. Kemudian bagian ke-8 itu adalah status bar. Status bar di sini yang dipelajari hanya bagian page dan op. Page ini artinya adalah halaman yang ada di hadapan Anda. Kalau op ini adalah halaman yang ini adalah jumlah lembar kerja, jumlah seluruh lembar kerja ketikan kita. Yang ada di sini kan page 1, op 1. Karena tidak ada ketikan. Sekarang kalau Anda ingin mencoba juga, sekarang saya enter. Ini akan bertambah lembar kerjanya 2,
3, 4, nah, dan seterusnya. Kita coba di sini saya enter random sampai dengan 10 lembar. Kalau ingin mengetahuinya dilepas. Nah, di halaman berapa Anda berada? Page 10 of 10. Jadi halaman di hadapan saya ini adalah halaman 10. Kalau Anda putar roll mouse-nya ke atas, page-nya pun akan berubah dan of-nya tidak berubah. Halaman di hadapan saya adalah halaman 9 dan jumlah lembar kerjanya itu adalah 10 lembar. Jadi ketika Anda akan memprint atau ditanyakan orang lain halaman berapa ini? Jadi halaman 8. Berapa jumlah seluruh lembar kerjanya? Jangan dihitung satu-satu. Cukup Anda perhatikan bagian of. Jadi page adalah halaman di hadapan Anda dan of adalah jumlah seluruh lembar kerja atau ketikan Anda. Nah, tadi Anda mengurangi lembar kerja dengan cara menambah lembar kerja dengan cara enter. Jadi apabila Anda ingin mengembalikan ke 1, di mana lembar kerja terakhir, Anda klik 1 kali. Nah, kursornya berada di sini. Saya tekan backspace. Itu di keyboard, di bagian tengah, di atas enter ada backspace. Saya rendam. Terserah Anda mau tekan satu-satu. Maka berubah lembar kerjanya, page-nya pun berubah jadi 8, jadi 7. Kalau Anda rendam terus, dikira-kira Anda lepas, Anda ingin mengetahui 3. Nah, kemudian kembali ke 1 of 1. Tapi kan di sini kursor saya masih di tengah, saya perlu backspace lagi untuk menaikkannya. Nah, itu. Jadi ini sekadar pengenalan saja untuk menambah atau mengetahui lembar kerja. Tapi apabila Anda ketika mengetik, oh saya mengetik 5 lembar, jangan Anda lakukan enter lebih dahulu langsung 5 lembar. Karena ketikan itu apabila sudah sampai ke ujung bagian kertas, nih perhatikan bagian bawah, maka kertas itu akan otomatis bertambah sendiri. Jadi tidak perlu Anda siapkan langsung 5 lembar terlebih dahulu. Nah, jadi ketik saja sesuai keperluan. Apabila ke lembar kedua, otomatis dia akan nambah sendiri. Kalau ini tadi kan kita untuk mengetahui apa arti page dan apa arti of saja. Itu bagian elemen dasar nomor 8 page dan of. Kalau Word ini berapa jumlah kata, kalau English ini cuma settingan komputer aja. Kalau Word, pada mungkin kita menghitung berapa kata ketikan kita. Nah, jadi makanya yang paling utama ini adalah page dan of. Yang terakhir di bagian elemen dasar Word 2007 ini adalah poin ke-9. Atau elemen ke-9 adalah minimize. Ini adalah zoom out dan zoom in. Kalau Anda merasa kekecilan, klik kiri terus, klik kiri. Nah, maka tampilan lembar kerja akan membesar. Kalau Anda merasa terlalu besar, perkecil dengan zoom. Ini zoom out. Anda klik terus, maka akan mengecil sesuai keperluan Anda. Anda juga bisa menggunakan yang bagian tengah ini dengan cara klik kiri rendam. Saya arahkan klik kiri rendam, geser ke kiri atau ke kanan sesuai keperluan Anda. Di buku itu ada cara tambahan, yaitu dengan tekan CTRL plus gulir mouse, atur sesuai keperluan. Saya arahkan panah mouse-nya dulu ke bagian kertas.
Sekarang tangan Anda berada di CTRL. Diperhatikan dulu di bagian keyboard, cari CTRL-nya. Saya tekan CTRL menggunakan telunjuk tangan kiri saya. CTRL itu kan ada di kiri, ada di kanan. Jadi Anda bisa menggunakan telunjuk tangan kiri. Tekan, rendam, jangan dilepas. Sekarang roll mouse-nya Anda putar, baik ke depan atau ke belakang. Ketika Anda dorong atau Anda tarik, maka persentase tampilan pun akan berubah sesuai gulir mouse yang Anda putar. Pelan-pelan saja sesuai keperluan. Apabila langsung banyak, maka otomatis langsung besar, langsung kecil. Jadi perkecil sesuai keperluan Anda. Biasanya standar itu dari 90% sampai dengan 150%. Tergantung kondisi mata Anda lebih enak seperti apa. Demikian pengenalan elemen dasar Word 2007. Apabila Anda ingin tanyakan, stop video ini atau ulangi di detik atau menit keberapa sesuai keperluan Anda.